Oke, baik. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yohanari Pandi dengan NIM 07241010. Di sini saya sedang mempelajari mata kuliah Geomatika dan Sistem Informasi Geografis, yang dimana apa sih yang materi mau kita bahas pada kali ini? Itu materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, kita kulik definisi dari geomatika dulu nih. Nah, definisi dari geomatika yaitu adalah disiplin ilmu yang mencakup akuisisi, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data spasial atau geospasial. Nah, geomatika ini menggabungkan berbagai teknologi seperti survei pemetaan, fotogrametri, terus penginderaan dari jarak jauh, sistem informasi geografis, SIG, dan GPS untuk memahami dan memodelkan permukaan bumi. Nah, selain itu juga mungkin kita bakal ngulik lebih lanjut terkait peran dalam teknik sipil secara umumnya dulu nih. Belum kita per bidang-bidangnya. Jadi yang pertama itu sebagai perencanaan dan desain, yang dimana perencanaan dan desain ini digunakan sebagai menyediakan data geospasial untuk analisis kondisi lahan, perencanaan tata letak infrastruktur, dan desain berbasis informasi spasial. Kemudian yang kedua yaitu ada konstruksi dan pengawasan, yang dimana digunakan sebagai survei lapangan, pemantauan deformasi struktur, dan kontrol kualitas selama pembangunan. Yang ketiga yaitu manajemen infrastruktur, yang dimana membantu dalam pemeliharaan infrastruktur dalam pemetaan kondisi aset dan pemantauan perubahan terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu sebagai mitigasi bencana. Nah, dalam mitigasi bencana ini kita bisa gunakan sebagai untuk analisa resiko, geoteknik, dan perencanaan mitigasi terhadap bencana seperti bencana alam, contohnya seperti tanah longsor dan banjir. Nah, kemudian peran geomatika dalam bidang-bidang sipil nih. Nah, yang pertama yaitu geoteknik. Tadi seperti yang saya jelaskan pada bagian terakhir, mungkin termasuk contoh juga dalam bidang teknik. Em, yang pertama yaitu di dalam bidang geoteknik adalah pemanfaatan survei topografi untuk studi tanah. Nah, survei topografi ini digunakan untuk memetakan kontur permukaan tanah, menentukan kemiringan lereng, dan mengidentifikasi potensi masalah geoteknik. Nah, data ini membantu dalam analisis daya dukung tanah dan desain fondasi bangunan atau infrastruktur lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan JIS untuk analisis stabilitas lereng. Nah, JIS ini sistem informasi geografis SIG memungkinkan analisis spasial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng. Contohnya seperti kemiringan, jenis tanah, curah hujan, dan tata guna lahan. Kemudian JIS juga dapat dibuat permodelan risiko longsor serta zona rawan pergerakan tanah. Dan yang ketiga, dari peran geomatika dalam bidang teknik ini ada penginderaan jauh untuk pemantauan longsor, yang dimana teknologi seperti satelit dan lidar digunakan untuk mendeteksi perubahan permukaan tanah yang bisa mengindikasikan tanah itu bakal longsor. Nah, data penginderaan jarak jauh ini juga memungkinkan pemantauan secara luas, secara berkala sehingga dapat digunakan peringatan dini dan mitigasi bencana. Nah, kemudian peran geomatika dalam bidang struktur nih.
Nah, dalam bidang struktur sendiri ada 3 poin perannya. Yang pertama yaitu pengukuran lahan sebelum pembangunan struktur. Nah, yang dimana dalam pengukuran lahan itu kita bisa gunakan sebagai survei geodetik yang dilakukan untuk menentukan batas lahan, kontur tanah, dan elevasi sebelum pembangunan. Data ini digunakan untuk perencanaan desain struktur agar sesuai dengan kondisi lahan di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu monitoring deformasi bangunan dengan alat geodetik. Yang dimana sensor geodetik seperti GPS, total station, dan inclinometer digunakan untuk mengukur pergeseran atau deformasi bangunan akibat beban, gempa, atau faktor lingkungan lainnya. Pemantauan ini penting nih untuk memastikan keamanan struktur dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan BIM, Building Informasi Modeling, berbasis JIS, yang dimana mengintegrasikan data spasial dan model bangunan untuk perencanaan, konstruksi, dan manajemen infrastruktur. Dengan BIM bisa kita lakukan simulasi nih dan analisis struktur berdasarkan kondisi geografis dan lingkungan sekitar. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping itu contoh integrasi BIM dan JIS dalam proyek konstruksi. Jadi, JIS ini kita gunakan sebagai ngelihat gimana sih lahannya sebelum kita bangun bangunan menggunakan perencanaan BIM. Contohnya kayak mau diratakan tanahnya atau mau digali biar bisa rata tanahnya gitu. Nah, berikutnya itu peran geomatika dalam bidang transportasi. Nah, jadi dalam bidang transportasi sendiri ada 3 juga. Yang pertama itu survei jalur jalan dan jembatan, yang dimana survei ini menggunakan survei geodetik juga dilakukan untuk menentukan elevasi, kemiringan, dan kondisi tanah sebelum pembangunan jalan atau jembatan. Data ini digunakan untuk memastikan desain infrastruktur transportasi sesuai dengan kondisi medan dan aman untuk digunakan. Kemudian yang kedua yaitu sistem navigasi dan pemetaan jalan. Nah, geomatika ini berperan dalam pengembangan sistem navigasi berbasis GPS yang digunakan untuk transportasi darat, laut, maupun udara. Pemetaan jalan ini menggunakan teknologi GIS dan penginderaan jauh yang membantu dalam perbaruan data jaringan jaringan jalan serta sistem navigasi kendaraan. Nah, yang terakhir yaitu analisis lalu lintas menggunakan data spasial. Nah, GIS ini digunakan untuk menganalisa pola lalu lintas kepadatan kendaraan dan daerah rawan kemacetan. Nah, data spasial dari sensor lalu lintas dan citra satelit membantu dalam perencanaan transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping itu bisa memperlihatkan bahwa, oh, di Jakarta ini ada daerah-daerah yang rawan macet nih, jadi bisa dialihkan semisal teman-teman mau lewat daerah sini, bisa alih ke jalan lain biar menghindari macet khususnya yang ngejar deadline buat berangkat kerja. Nah, kemudian peran geomatika dalam bidang hidroteknik. Nah, dalam bidang hidroteknik sendiri ada 3 poin yang bakal saya bawakan di sini. Poin pertama itu pemetaan daerah banjir dengan DEM. DEM itu adalah Digital Elevation Model yang digunakan untuk memodelkan ketinggian permukaan tanah dan mengidentifikasi daerah rawan banjir. Nah, biasanya daerah rawan banjir itu kita bisa lihat bahwa dia dekat sama daerah perairan contohnya. Dan daerah tersebut daerahnya lebih rendah daripada daerah daerah pegunungan seperti itu. Dan dengan DEM ini dapat dilakukan simulasi aliran air saat hujan deras dan prediksi daerah yang berpotensi tergenang ketika hujan deras. Kemudian yang kedua yaitu
em, survei batimetri untuk pembangunan bendungan. Nah, survei batimetri ini menggunakan teknologi seperti sonar atau lidar bawah air untuk mengukur kedalaman dan topografi dasar sungai atau waduk. Nah, data batimetri ini digunakan dalam perencanaan konstruksi bendungan dan pengelolaan kapasitas tampungan air. Seperti yang ada di gambar, dicontohkan bahwa menggunakan alat dari atas bisa nih ngesensor daerah-daerah di dalam perairannya sedalam apa dan em, potensi bencananya gimana. Kemudian penggunaan remote sensing untuk analisis DAS, daerah aliran sungai. Nah, teknologi penginderaan jauh atau remote sensing ini membantu dalam pemetaan DAS dengan menganalisis tutupan lahan, kemiringan, dan pola aliran air. Data ini digunakan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya, air, dan mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan. Nah, selain di bidang-bidang teknik tadi, yang seperti saya sudah sebutkan, ada bidang lain juga nih yang tentunya bisa geoteknik membantu dalam bidang tersebut. Yang pertama itu konstruksi konstruksi berbasis UAV atau drone mapping. Nah, UAV ini Human Rates Aerial Vessel atau drone digunakan untuk survei udara dalam proyek konstruksi. Data dari drone membantu dalam pemetaan 3D, monitoring proyek, monitoring progres proyek, dan inspeksi area sulit dijangkau. Kemudian yang kedua yaitu ada pemetaan kawasan perkotaan dengan LIDAR. LIDAR itu Light Detection and Ranging yang digunakan untuk membuat model 3D dengan akurasi tinggi. Yang teknologi ini membantu dalam perencanaan tata kota, analisis bangunan, dan pemantauan infrastruktur kota. Nah, jadi di depan ini adalah alat-alat dan software yang akan digunakan dalam geomatika sendiri. Yang pertama ada total station, yang dimana mengukur jarak sudut dan koordinat suatu titik dengan kombinasi teknologi EDM, yang Electronic Distance Measurement. Kedua ada theodolit yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan akurasi tinggi yang digunakan dalam survei tanah dan konstruksi. Kemudian ada ArcGIS nih yang digunakan untuk analisis atau visualisasi data spasial. Dan yang terakhir itu ada um, Google Earth sebagai alat pemetaan berbasis citra satelit untuk analisis geografis. Nah, kalau tadi kan saya jelaskan sebagai cara umum dan dalam bidang-bidang teknik sipil nih. Sekarang yang akan saya paparkan yaitu gimana sih contoh nyata dalam proyek untuk penggunaan geomatika tersendiri. Nah, jadi yang pertama itu pembangunan tol di Trans Jawa kemarin yang menggunakan LIDAR dan GPS GNSS untuk survei jalur jalan dan pemetaan topografi. Nah, JIS ini digunakan untuk analisis dampak lingkungan dan perencanaan trase jalan. Nah, untuk proyek yang kedua yaitu pemetaan daerah rawan longsor di Sumatera Barat. Pemetaan itu menggunakan citra satelit atau penginderaan jarak jauh untuk mengidentifikasi daerah dengan potensi pergerakan tanah dan bisa digunakan sebagai mitigasi bencana juga ketika udah mulai kelihatan nih bahwa akan terjadi longsor gitu pada daerah tersebut. Dan yang terakhir contohnya yaitu monitoring deformasi gedung di Jakarta. Nah, monitoring ini menggunakan total station dan GNSS yang digunakan untuk mengukur pergeseran bangunan akibat penurunan tanah.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Em, Mohon maaf jika ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kata yang salah. Namun, tetap kita sebagai manusia berusaha untuk bisa berproses dan bisa untuk menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara ini. Saya Ahmad Iman Ripandi, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.